العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو واتوب اليه ولا حول ولا قوه الا بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma syaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutilah Allah. Kalau udah takut pasti akan nurut kita. Bertakwalah kepada Allah dan waqulu qaulan sadida, hendaknya kita menjaga lisan dengan cara berkata-kata yang baik dan benar. Karena ayal fazu min qaulin ila ladaihi raqibun atid. Setiap kata yang meluncur dari mulut kita akan tercatat. Ada dua malaikat kata Allah, raqibun atidun. Jika baik yang terucap, maka ada malaikat yang mencatat. Dan jika buruk juga ada yang mencatat. Tanpa akan ada yang terlewat satu kalimat pun, satu kata pun. Maka Allah memberikan motivasi kepada kita, jamaah rahimakumullah. Wa qulu qaulan sadida, mari kita bersama-sama menjaga lisan dengan cara kita manfaatkan lisan ini untuk berkata-kata yang baik dan benar-benar saja. Kenapa? Karena kata Allah, yuslih lakum a'malakum. Jika orang beriman udah takut kepada Allah dan kata-katanya dijaga, maka kata Allah akan dijamin. Yuslih lakum a'malakum. Amal-amal kalian, perbuatan kalian semua, kata Allah, akan baik. Allah akan perbaiki. Dan bahkan wa yaghfir lakum dzunubakum, sebesar apapun dosa yang diperbuat, Allah akan ampuni. Subhanallah. Betapa maha murahnya Allah, maha rahman rahimnya Allah buat kita semuanya. Dan Allah memberikan pesan kepada kita di awal tahun 2024 ini. Banyak firasat, banyak kejadian yang oleh orang-orang alim ditafsirkan dengan macam-macam. Awal tahun 2024 ini Israel dengan sumpahnya masih akan terus berperang. Sampai habis katanya di Gaza itu. Dan kita nggak tahu berapa jumlahnya Hamas. Karena seperti hantu tidak berbilang. Seperti hilang datang lagi. Hilang datang lagi. Kita sampai kapan? Hampir 1.000 triliun Israel kerugian gara-gara perang. 1.000 triliun Pak. Ya apa nih Pak Haji ngitungnya. APBD Inhil 2,3 triliun. Ya, 2,5 triliun. Ini 1.000 triliun Pak untuk hanya
hanya untuk menghambur-hamburkan peluru. Pertanyaannya yang untung siapa? Yang untung yang jual senjata. Mengapa Israel tuh dianak emaskan oleh Amerika? Dia ini dapat untung. Jadi sebenarnya dibodohin juga Israel nih. Cuman sayangnya itu tadi banyak pendukungnya. Tapi insya Allah namanya semangat keimanan tuh Pak nggak bakal luntur. Tinggal seorang pun di Hamas nanti akan muncul 1000. Akan muncul 1000 terus. Hilang satu, tumbuh 1000. Hilang satu, tumbuh 1000. Dan doa dari kita terus mengalir. Mengalir tanpa henti. Subhanallah. Ini awal 2024 nih. Jadi mudah-mudahan ketika saya teringat ada jadwal malam ini, saya ada WhatsApp masuk, apa Pak Ustadz pesan-pesan moral untuk 2024 di awal tahun ini. Karena secara nyata sekarang di Indonesia sedang berperang politik. Mau tidak mau sedang Pak. Ini sedang masa kampanye nih sekarang. Jadi saksikan dengan baliho yang bertebaran di mana-mana. Dan di TV sekarang isinya politik semua. Hoak pun naik sekian ratus derajat. Menjadi naik. Subhanallah. Ini kalau tadi hadapi dengan keimanan bisa rusak generasi Indonesia. Jepang beri musibah oleh Allah. Ada pesawat, Bapak Ibu saya seumur-umur baru lihat pesawat seperti itulah kalau kebakaran. Masya Allah. Pesawat masih berjalan Pak, api itu. Sedangkan saya merasakan pesawat oleng sedikit aja. Ya Allah ya Karim. Rasanya mau meninggal Pak. Ini pesawat masuk ke landasan. Ada api menyala. Tapi hebatnya selamat orang-orangnya. Ternyata Jepang juga udah kuat teknologi masalah gempa Pak. Di dunia ini paling hebat teknologi menghadapi gempa adalah Jepang. Tapi siapa yang sanggup melawan takdir Tuhan? Ketika Allah udah harus membuat gempa di Jepang, yang meninggal banyak juga. Yang rusak ya rusak juga. Tak bisa Pak dilawan. Nah, yang paling sedih Pak, kampung kami di Jawa Barat. Hampir berbarengan dengan di Jepang. Apa yang diprediksi oleh sahabat-sahabat kami ahli geologi dari ITB, dari Bandung. Bahwa dari Bandung sampai ke Garut, Tasik, Ciamis itu bakal terbelah katanya Pak karena gempa. Masya Allah. Agak ngeri-ngeri sedap Pak karena memang faktanya ada tiap tahun terjadi. Tahun kemarin saya masih ngomong di sini tentang gempa Cianjur itu nyambung Pak uratnya itu. Sekarang masuk ke Sumedang terus mengalir. Allahu Akbar ya Karim. Untung tembilahan ini nggak ada gempa. Paling-paling gempanya gempa malam Jumat. Itu pun bagi yang masih biasa melaksanakan. Ya marimakumullah. Sekali lagi Allah berpesan buat kita. Kalau kita menjaga lisan. Dan kita bertakwa kepada Allah. Beriman kepada Allah. Menegakkan rukun iman. Allah akan perbaiki amaliyah-amaliyah kita. Dan yang paling utama Allah akan ampuni dosa kita sebesar apapun. Dzunubakum. Kata Allah. Dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah. Ini yang paling mahal. Nah, sejenak sebelum saya melanjutkan sedikit mau idzoh masalah menyambut tahun 2024 ini. Saya titip doa buat kita semua. Untuk almarhumah Ibu Hajah Mufidah, istri guru kita, Pak Ustadz Haji Effendi LC yang meninggal kemarin dan tadi dimakamkan, zuhur disolatkan di Al-Huda. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan di alam kuburnya Allah berikan kelapangan. Dan beliau ini hafizah Quran, banyak keajaiban Pak. Keajaiban hafizah Quran. Kemarin ada yang cerita ke saya Pak. Lagi buat jalan tol dari Bandung ke arah Sumedang ke arah Jatiwangi. Bikin jalan tol, ada kuburan yang terlewati. Kuburan itu digali, ternyata ada makam yang tidak hancur jenazahnya. Kainnya biasanya kain-kain kapan tuh kalau terkubur kena tanah ya hancur.
Sekian bulan hancur, sekian tahun hancur. Ini utuh, udah 14 tahun. Selidik Pak. Bukan hafiz Quran. Hanya mengamalkan sebagian Al-Quran. Tapi rutin. Adwa muha wa in qola, kata Nabi. Yang bagus tuh dawam, terus menerus. Walaupun sedikit. Bapak hafalnya mungkin hanya Al-Ikhlas. Jangan sakit hati. Aku nih Pak Ustadz nggak hafal satu Quran. Rendah diri aku nih Pak Ustadz, malu. Supan orang lain ini udah banyak Qurannya hafal. Tapi kalau didawamkan kata Nabi, terus dibaca wa'in qola, walaupun hanya satu ayat. Ada bukti Bapak Ibu itu yang kemarin jamaah kami cerita di Jalan Sabta Marga. Bahwa ada saudaranya di Jawa. Kuburannya itu masih utuh, jenazahnya. Amalannya itu ngamalkan surah Al-Mulk. Ada ulama yang bilang sebelum tidur. Ada ulama yang bilang ba'da tidur. Terserah, yang penting dibaca. Ternyata dalam hadis memang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Suratul Mulk tamna'u azabal qabri. Jamaah ibu bapak yang rajin membaca Al-Mulk, mendawamkan Al-Mulk, maka akan mencegah siksaan kubur. Kalau ke kuburan ziarah, kita bagus selain Yasin Al-Mulk dibaca. Ala hadiniyah wa niyati kulli a'mali sadaqabul khosatan. Wahai almarhumah wajah mufidah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalau Bapak Ibu ingin mengambil hikmah dalam menyambut tahun baru, sebenarnya yang hak umat Islam tahun barunya adalah tahun Hijriyah, yaitu bulan Muharram. Itu yang asli dari Islam. Kalau Januari bukan dari Islam Pak. Karena sebelum Nabi Muhammad diutus, Januari sudah ada. Muharram pun udah ada, cuman belum terurut. Kalau Januari udah dari sebelum Nabi lahir udah ada. Januari, Februari, Maret, April. Kalau Muharram, Safar, Rabiul Awal, Nabi lahir itu belum terurut. Namanya sudah ada. Kalau ditanya waktu itu bulan pertama, bulan Islam apa? Tidak ada yang menjawab. Yang jelas sekarang bulan Muharram. Muharram habis, Safar, terus begitu. Kapan diresmikannya berurut dari Muharram? Di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kalau dibilang bid'ah, bid'ah tuh Pak. Kalau dibilang bid'ah, bid'ah itu. Tapi Umar bin Khattab yang melaksanakan. Enggak sembarangan. Ya alhamdulillah sekarang umat Islam punya tahun baru Hijriyah. Yang mestinya bagi umat Islam harus lebih meriah untuk menyambut tahun baru Hijriyah. Pak Ustadz gimana menyambut tahun baru Masehi kayak kemarin? Nah, selaku orang Indonesia yang hidup heterogen, bermacam suku dan agama, ya kita harus menegakkan toleransi, moderasi beragama. Jangan membenci, tapi jangan juga terlalu mendewakan. Jangan dibenci Pak Januari.
biarlah berlalu. Biarlah berjalan sendiri Januari, Maret biarlah begitu. Karena juga kebetulan di pemerintahan kita yang dipakai adalah tahun Masehi. Anggaran segala macam itu bulan Masehi Pak dipakainya. Nggak ada di bulan Muharram, nggak ada. Tapi kalau haji, Pak, maaf, haji itu ngikuti bulan Islam. Makanya berangkat haji, patokannya jangan tahun Masehi, jangan April, jangan Mei. Dulu haji berangkat bulan Desember, sekarang berangkatnya bulan Mei besok yang akan datang. Karena patokannya kalau haji adalah bulan Islam. Jamaah rahimakumullah, Allah memberikan pesan. Yang penting ambil hikmah kata Allah. Wal tangzur, lirik ke belakang. Perhatikan apa yang telah terjadi. Siapa? Nafsun masing-masing kita. Masing-masing pribadi harus melihat apa yang pernah diperbuat. Yang ke belakang. Untuk apa? Untuk dijadikan pedoman. Kalau baik lanjutkan. Kalau tidak baik jangan dilanjutkan. Maaf, ini bukan kampanye. Kadang-kadang sikit-sikit nyinggung kampanye. Enggak ada kampanye. Iya, kalau baik lanjutkan. Kalau enggak baik jangan, tolak. Itu aja. Itu perbuatan kita. Dalam amaliyah kita. Bahkan maaf, kalau tahun ini masih sama dengan tahun kemarin. Berarti bahwa khasirun. Kita termasuk kelompok orang yang rugi. Kalau ingin untung, segala sesuatu kebaikan harus lebih baik daripada tahun kemarin. Maka oleh karena itu, saya ingat bacaan dalam sholat. Ini mungkin Bapak Ibu jarang membaca nih. Karena kita membaca doa iftitah itu umumnya wa ana minal muslimin. Biasanya langsung Fatihah ya Pak habis itu. Betul enggak? Ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Halus? Fatihah. Sebenarnya ada doa. Boleh dibuka hadis Sahih Imam Muslim. Ada doa di situ. Salah satu di antara penggalan doa dalam doa iftitah itu wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ini mestinya dibaca oleh kita nih. Nanti saya mintalah sama Pak Ustadz yang bahas di sini pengajian subuh bahwa doa iftitah itu bukan hanya satu macam, banyak macam. Di antaranya apa nih? Ada penggalan doa dalam doa iftitah itu wahdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkan kepadaku li ahsanil akhlaki untuk aku ini bisa berakhlak yang baik. Kenapa? Karena akhlak yang baik itu walaupun zaman berubah, akhlak tidak akan berubah. Akhlak yang baik tidak akan berubah. Paling pandangan orang aja, Pak. Akhlak kadang-kadang beda dengan tata krama. Ada perbedaan Pak, contoh aja nih, contoh. Di Arab, Bapak kalau megang tangan orang Arab, dicium, marah Pak. Tapi di Arab kalau ketemu sesama laki-laki, lihat jenggot, dipegang jenggotnya, diciumin pipi kita. Di kita enggak lumrah Pak. Coba Pak Haji yang punya jenggot banyak nih. Pergi ke pasar, dipegang jenggotnya. Assalamualaikum, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bapak yakin bakal tersinggung. Apalagi kalau tak kenal. Lain kalau sama ibu. Kalau sama ibu pegang-pegangnya mungkin lain Pak. Kalau orang tak kenal Bapak dipegang-pegang, yakin kita akan tersinggung. Di Arab, kebiasaannya, tata keramanya, pegang jenggot. Di kita pegang tangan dan dicium.
Bukan digini, maaf. Kadang-kadang anak-anak kita salah. Dan kita membiarkan. Kalau anak cium tangan, bukan pakai jidat. Bukan pakai dahi. Pakai hidung. Tolong sampaikan sama anak-anak kita. Kalau salam dengan orang tua, cium pakai hidung. Nah, ada doa yang diungkapkan Rasul dalam doa iftitah, wahdini li ahsanil akhlak. Ya Allah, tunjukkan kepadaku untuk berakhlak yang baik. Kenapa? La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang berhak memberikan petunjuk dengan akhlak yang baik illa anta, selain engkau ya Allah. Orang yang berakhlak yang baik itu hadiah dari Allah, Pak. Ada orang yang perangiknya lemah lembut, ada yang perangiknya mudah senyum. Itu hadiah dari Allah. Ibu punya suami, ngomongnya enggak kasar, ngomongnya lemah lembut, selalu menyenangkan hati, itu hadiah dari Allah. Karena ada watak seseorang, Pak, yang menurut pribadinya seperti benar aja, baik aja, padahal orang lain merasa terganggu dengan keberadaannya. Oleh karena itu, ada beberapa akhlak yang patut dipertahankan. Terutama sekarang menyambut di tahun politik, di tahun 2024 ini banyak mungkin akan terjadi perpindahan dari kota. Nanti IKN jadi ibu kota, mungkin orang Tembilahan banyak yang pindah ke sana, di sana jadi penduduk baru. Banyak itu Pak akses-aksesnya itu insya Allah tuh. Nah kita kalau punya patokan hidup berakhlak, beragama, insya Allah kita akan aman. Yang pertama, akhlak yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan ayat yang dibacakan tadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairon aw liyasmut." Yang pertama, Nabi menganjurkan kepada kita ada kaitannya antara akhlak dan keimanan. Antara perilaku dengan keimanan. Ini penting kita jaga. Kata Nabi, mangkana siapa yang terbukti yu'minu dia masih beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari kiamat. Kalau inya tuh masih beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada hari kiamat. Satu, kata Nabi, fal yakul khairon aw liyasmut. Hendaknya berkata-kata yang baik. Kalau tak bisa, liyasmut, diam. Hari ini mungkin mulut bisa ditahan. Karena yang diajak ngomongnya nggak ada di hadapan kita. Yang diajak ngomongnya di Pekanbaru. Yang diajak ngomongnya di Jakarta. Tapi pakai tangan tulisan bisa bemamai. Bisa besasarik. Bisa ngejek. Bisa merendahkan. Gimana Pak Ustadz? Ya sama. Kalau zaman Nabi lisannya adalah lidah, hari ini lisannya adalah jari jemari kita. Cuman mungkin zaman Nabi, zaman dulu, zaman IT belum muncul. Ketika besasarik bisa napuk tangan, bisa menjewer. Sekarang tak bisa. Apa yang terjadi jamaah? Kalau Bapak Ibu nulis di medsos, lalu dicaci maki orang. Sakitnya sama, Pak. Sakitnya sama, Ibu. Ditabok orang mungkin hanya 1 jam, hilang rasa sakit. Tapi di medsos ketika dicaci maki, dibaca, orang membuli, dibaca oleh kita, pasti sakitnya sampai ke bawah-bawah tidur. Bangun tidur, ingat lagi. Dibalas lagi, keluar balasan. Itulah sekarang medsosnya luar biasa, ya Allah ya Karim. Jadi, satu,
bermedsoslah yang terpuji, yang baik. Kalau tak bisa, tutup aja HP-nya. Tak sanggup membaca bulian orang, hapus, jangan dibaca, selesai. Hapus aja Pak. Ada yang kira-kira kurang enak. Nah, di grup masjid Rotul Muslimin, ada yang berbau-bau sentimen. Hapus aja, nggak usah dikomentari, selesai. Supaya kita nggak terpancing. Kita nggak butuh kok terpancing-pancing, ngapain mancing-mancing. Mancing dapat iwak nyaman. Mancing hati sakit. Guring gak ada nyaman. Ini bahasa Nabi dulu lisan. Satu. Ternyata bahwa ada kaitan, ada hubungan yang erat antara keimanan dengan perilaku perbuatan. Jangan dianggap enteng jamaah. Kenapa? Karena bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, itu tadi akan tercatat walaupun satu kata. Allahu Akbar. Yang pertama, yang kedua, akhlak Nabi yang patut kita tiru. Nabi SAW jauh-jauh hari berpesan buat kita. Dari Imam Tirmidzi, dari Ali bin Husain, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini yang berat Bapak Ibu. Nih coba renungkan hadis ini dari Nabi buat kita. Untuk 2024 ini mudah-mudahan sanggup mengamalkan ini. Satu hadis aja Pak ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Nanti kita harus bikin strategi. Apa strateginya kita mengamalkan hadis ini? Artinya sebaik-baik keislaman seseorang, Islam seseorang akan nampak indah adalah tarkuhu ma la ya'nihi. Meninggalkan apa yang tidak ada faidah dan manfaatnya. Yuk kita merenung dalam sehari aja. Napas kita banyak dipakai faidah, banyak tidak. Buat kita aja Pak, nanti sebelum tidur lah. Boleh ibu, bapak, boleh pegang jidat untuk mengingat-ingat sebelum tidur. Tapi jangan lama-lama, pegang ingat-ingat. Tadi bangun tidur, aku ini. Coba dalam sehari aja, ini mengamalkan hadis ini, kita ini banyak faidahnya, banyak tidak faidahnya. Kenapa? Islam seseorang itu akan diuji oleh Allah, akan dinilai oleh Allah, baik tidaknya, bukan orang lain, bukan. Untuk kita aja. Baik tidaknya Islam seseorang, kata Nabi, dia sanggup meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah. Bapak Ibu, saya ingat nasihat dari kawan. Pak Ustadz, ceramah masih, alhamdulillah. Yang penting isinya niat nasihat. Ingat kata kawan, Pak Ustadz ngenasihati orang, jangan sakit hati kalau yang dinasihati tidak mendengar. Loh, kenapa? Bagi saya yang penting menyampaikan, saya bilang. Tapi kadang-kadang Pak Ustadz, kata dia nih, kalau kita menyampaikan orang cuek dan tidak mendengarkan kita sakit hati. Ingat Pak Ustadz, apa? Dua orang ini gak usah dinasehatin. Apa saya bilang? Jangan. Pokoknya dua kelompok ini jangan dinasehatin. Siapa saya bilang? Satu, orang yang sedang jatuh cinta. Coba Bapak Ibu, orang sedang pacaran di jalan manakah malam minggu kemarin. Saya pulang acara di Darul Hikmah, acara tahun baru. Pulang Pak. Saya nasihatin anak yang berduaan tempat gelap. Ngamuk Pak. Nggak mau nerima. Walaupun efeknya itu besoknya bapaknya ngelapor ke saya. Anak saya sakit Pak Ustadz. Loh, tadi malam saya nasihati melotot sama saya bilang. Betul Pak, orang yang sedang jatuh cinta jangan dinasehatin. Nggak bakal diterima. Yang kedua Ibu ingat-ingat. Pendukung pasangan pilpres jangan dinasehatin. Nggak usah Pak.
Nggak usah, nggak ada manfaatnya. Bapak dukung si A, saya nasihatin, Pak dia tuh jelek Pak, nggak bakal nurut kok. Sehebat apapun dalil kita, nggak bakal nerima. Cobalah Pak, rugi waktu kita, nggak usah, biarkan aja. Coba, nggak usah Pak ya. Jadi pendukung apa namanya yang politik ini, nggak usah dinasehatin, nggak bisa Pak. Dia udah yakin dengan pandangannya. Biar jalan sendiri aja itu. Jadi bapak-bapak akan sia-sia menasihati dua kelompok tadi. Nah, yang ketiga Pak nih, ini yang paling bahaya Pak nih. Yang bahaya Pak. Nabi SAW berpesan buat kita semua. Anna rajulan qala lin nabiyyi ausini qol. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, nasihati aku ya Rasul. Datang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasul, nasihat aku ya Rasul. Ausini ya Rasul. Qala, Rasulullah bersabda, la taghdab. Engkau jangan marah. Ini yang berat Bapak Ibu. Maaf, berat. Di tahun politik nih Pak, marah itu paling gampang. Di Boyolali ada anak-anak remaja pakai Honda, habis kampanye. Orang sedang poli enak-enak, cegatnya, tempelingnya, ada yang luka segala macam, memar. Akhirnya itu kenapa Pak? Karena marah. Kita sekarang yuk orang Tembilahan jangan marah tapi maraha. Betul Pak? Kuncinya gitu aja lah. Ya jamaah Rotul Muslimin, kita belajar jangan marah. Yuk kita maraha. Beda nggak Bu? Beda kan? Kalau marah, mata keluar, merah. Kalau maraha, insya Allah lapang. Orang yang marah tuh Pak ada caranya Pak. Orang supaya maraha, kita bukan masalah sabar Pak. Kalau sabar kadang-kadang sesak. Maaf, saya diskusi dengan teman-teman. Sabar betul penting. Tapi kalau sabar tanpa ilmu pengetahuan sesak Pak. Nahan sabar terus. Sabar. Itu harus iman kuat. Tapi kalau kita memaklumi, maklum aja lah. Kelakuannya memang begitulah, kita maklum aja. Ada orang suka mancing-mancing supaya marah, kita maklum. Memang wataknya begitu Pak Ustadz. Gak usah dilayani, kita maklum. Nah jadi supaya kita bisa nahan marah, kita harus banyak maklum. Maklum kepada seseorang yang mungkin dia marah, mungkin dia suka ngejek. Kita yang waras harus banyak memaklumi. Itu kunci dari Rasulullah SAW. La taghdab kata Nabi. Bahkan Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis, orang yang gagah itu bukan orang yang hebat gulatnya, bukan. Bukan yang pandai main silatnya, bukan. Tapi orang yang gagah adalah orang yang mampu mengendalikan emosi di saat marah. Nah untuk mengendalikan itu ada dua minimal. Satu kita berwudu, yang kedua memaklumi, memahami orang yang akan kita marahi. Terakhir, dari Imam Bukhari Muslim, dari Rasulullah SAW, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman seseorang itu tak sempurna sampai seseorang itu mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Kalau orang lain dicubit terasa sakit, maaf kalau kita sendiri dicubit terasa sakit, janganlah mencubit orang lain. Kalau kita diinjak, kaki kita sakit, janganlah menginjak orang lain. Kalau itu belum dikembangkan, kata Nabi, iman kita masih rusak. Kalau orang sesama muslim terutama, kita tidak mengembangkan sikap kasih sayang, yang merasa bahwa dia itu diri kita. Nabi mengatakan iman kita masih belum sempurna.
Jamaah rahimakumullah, beberapa hal yang patut kita pertahankan sampai kita ajal kelak. Saya udah merasakan Pak, ditinggal seseorang. Ustaz Fendi sedang merasakan barusan. Bapak-bapak juga bakal. Jangan merasa tidak. Enggak Pak Ustaz, saya bakal Pak. Tunggu giliran dan waktunya. Ya. Jadi saling mendoakan, saling kasih sayang di antara kita. Itu yang perlu kita. Karena kita juga bakal pada saatnya bakal mengalami. Enggak kita ya istri kita. Enggak istri ya suami. Itu aja. Mudah-mudahan jamaah muslimin dengan kehadiran ke masjid sebagai tempat untuk mencurahkan hati dan perasaan kepada Allah. Sebagai tempat untuk bersujud pikiran agar kita tidak emosi. Agar kita darah turun, jangan naik di kepala terus, di bawah sujud di sini. Dan ini karpet akan jadi saksi bukan hanya di dunia, di akhirat Bapak Ibu maaf. Tempat sujud pian-pian semua jamaah akan menjadi saksi kelak di akhirat bahwa ini karpet pernah disujudi oleh bapak-bapak jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah orang-orang yang husnul khotimah. Terima kasih atas beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan saya pribadi bisa melaksanakan. Walaupun tidak banyak, sedikit tapi terus dilaksanakan. Insyaallah manfaat buat kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Rabbing faqina allazi yanfa'una. Wa zidna ilman nafi'a wa taufiqan wa hidayah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina أشغل الظالمين بالظالمين أخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.